Hai, apa kabar? Selamat mendengarkan kembali suaraku di teman ngobrol Diana. Di episode kali ini, aku akan kembali menanggapi cerita maupun pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan di question box Instagramku. Nah, questionnya seperti ini. Ada yang masih mengganggu pikiranmu? Dan ternyata banyak juga teman-teman yang sedang gelisah. Seperti biasa, akan kucoba beri tanggapan satu persatu ya. Menurut Mbak, sabar itu ada batasnya nggak? Nggak ada. Bukan sabar namanya kalau ada batas. Coba bayangin kehidupan tanpa kesabaran. Bakal kacau. Hidup itu ya untuk bersabar dalam segala hal. Sabar ibarat jembatan menuju manisnya hidup. Bukankah sabar buahnya selalu manis? Serasa ingin menyerah. Sebelum menyerah, kilas balik dulu perjuanganmu sebelumnya. Jangan sampai terhenti di sini. Jangan sampai semua yang telah diperjuangkan berakhir sia-sia. Pelan-pelan, nikmatin terus prosesnya. Setiap perjuangan pasti tidak akan pernah mulus. Pasti akan berat. Tapi Allah percaya kamu mampu. Hanya kamu yang mampu. Jadi gak ada alasan buat menyerah kan? Semangat terus, aku bantu doa dari sini. Semoga apapun yang sedang diperjuangkan berakhir sesuai yang diharapkan. Umur udah segini tapi belum bisa ngebahagiain orang tua. Kena tabok. Sebenarnya bahagia mereka itu sesederhana ngelihat kita bahagia. Jadi ya jangan lupa bahagiain diri kamu sendiri juga ya. Terima kasih loh untuk kamu yang selalu baik. Tetap nice sama siapapun ya. Selalu ada hal baru yang dipikirkan. Mungkin Tuhan gak rela otakku leha-leha. Bagus dong. Berarti kamu orang terpilih. Tuhan percaya, Tuhan yakin sama kemampuanmu. Makin banyak yang dipikirkan, tentunya akan semakin banyak yang akan kamu selesaikan. Keep going sister. Ku bantu doa dari sini ya. Masa depan, hahaha. Hahamu penuh makna loh. Gelisah ya? Gak apa-apa kok, wajar. Pernah dengar kan kalau banyak jalan menuju Roma? Tentunya bakal banyak jalan juga menuju masa depan yang kamu inginkan. Apa yang kita lakukan sekarang setidaknya menjadi bekal untuk nanti. Yang penting kamu tetap fokus, jangan terlalu banyak menuntut sama diri sendiri. Oke? Stres sama omongan orang tentang kita. Ternyata dia tidak jauh lebih baik dari kita. Bagaimana? Hey, dia udah jelas gak lebih baik dari kamu. Buat apa dipikirin sih? Apalagi sampai stres gitu, gak perlu. Masih banyak hal yang lebih penting. Gak usah buang-buang waktu berhargamu buat orang yang gak ada harganya sama sekali. Ups.
Susah cara bagi waktu. Nah, biasanya eksekusi bagi waktu ini akan terasa lebih mudah kalau kita udah tahu prioritas. Jadi dahulukan yang lebih penting. Bukan berarti yang lain gak penting ya. Kan kita tetap butuh istirahat. Gak mungkin dong dalam satu waktu kita menuntut diri kita sendiri untuk mengerjakan banyak hal. Jangan terlalu diforsir, seperlunya, semampunya. Semua akan selesai pada waktunya. Ya, kamu mampu kok, aku yakin. Menurut kamu, trauma bisa sembuh nggak? Bisa, tapi nggak mudah. Ini benar-benar perlu waktu, tenaga, kestabilan emosi, dan tentunya kemauan yang kuat. Mudahnya gini, trauma itu kan identik dengan ingatan masa lampau yang berkonotasi negatif, ya kan? Dan dia berkesan pasti, jadi kita selalu mengingat itu. Sampai muncullah trauma ketika ada yang menstimulus kejadian itu lagi, kita jadi ingat lagi kan. Nah, sebenarnya cara termudah mengurangi ingatan masa lalu yang menjadi trauma itu hanya dengan memunculkan kembali ingatan masa lalu lagi. Bedanya, ingatan masa lalu yang positif yang kita munculkan. Buat ingatan kita jadi balance. Latih terus sampai pada akhirnya ingatan masa lalu yang positif ini yang menang. Nggak akan mudah. Ya, ini nggak akan mudah. Tapi bisa. Makanya kita harus punya mindset, saya bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Setidaknya kita sudah mempengaruhi pikiran kita. Saya bertanggung jawab nih sama hidup saya, masa mau gini terus? Belum bisa maafin satu orang dengan ikhlas. Jadi flashback, aku pernah dulu, terus dalam pikiranku kurang lebih kayak gini. Gimana mungkin aku bisa maafin dia? Orang dianya aja gak ngerasa bersalah sama sekali kok. Itu sih kurang lebih yang aku pikirin dulu. Faktanya, memaafkan emang gak mudah sama sekali. Apalagi kalau dia udah melakukan sesuatu yang menurut kita udah di luar batas, yang benar-benar bikin kita kecewa atau sakit hati sampai gak ada obat banget lah pokoknya. Tapi sebenarnya kalau kita mikir kayak gitu nih, kita yang salah. Kok bisa? Jadi gini, maaf yang kamu berikan itu memang sama sekali gak layak buat dia. Tapi kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dari memaafkan. Ketika kita mulai sangat sulit memaafkan, ingat kalau kita juga pernah dimaafkan. Memaafkanlah untuk dirimu sendiri, bukan untuk siapapun. Seseorang kehilangan semangat hidup, tapi nggak tahu kenapa. Gimana cara biar semangat lagi, Bu? Nah, sebelum tahu cara biar semangat lagi, kita harus menyadari dulu bahwa hidup itu selalu ada sedih dan bahagia. Gak mungkin kan kita harus bahagia terus? Gak mungkin juga kan Allah ngizinin kita sedih terus? Dan kita harus yakin setiap masalah yang datang akan memunculkan kekuatan diri kita, bukan justru jadi celah untuk menunjukkan kelemahan kita. Sepakat ya sampai sini ya? Kita harus satu frame dulu nih tentang kehidupan. Karena semangat dalam hidup itu ya gampang-gampang susah. Simple sebenarnya. Kalau udah mulai gak semangat, anggap aja kelemahanmu hanya imajinasi. Ya imajinasi emang kelemahan itu. Coba lihat ke belakang. Sudah seberapa jauh kamu melangkah? Pernah nyangka gak sudah sampai di titik ini? Banyak orang yang berhasil menunjukkan kekuatannya ketika sedang berada di titik terendah.
Di titik terendah loh biasanya kita menjadi lebih kuat. Jadi aku yakin kamu juga mampu. Tetap kuat ya. Angan yang belum jadi kenyataan. Hei, terus berjuang. Tuhan gak pernah tidur. Semua angan akan menjadi nyata ketika kamu menunjukkan asamu. Tetap semangat ya. Merasa serba salah menghadapi sikap seseorang. Capek banget nih kalau gini. Padahal aku yakin kamu pasti udah selalu berusaha bersikap baik sama seseorang itu. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia lagi nguji seberapa sabar kamu ngadepin dia, seberapa kuat gitu kan. Jadi dia lagi nguji kamu ceritanya. Nah, kemungkinan keduanya, ini agak menyakitkan. Kamu yang terlalu ambil pusing. Jadi mental banget ya aku. Tapi emang kadang kita perlu cuek loh sesekali. Ada hal yang sebenarnya harus kita hiraukan. Sikap dia yang bikin kamu ngerasa bersalah terus misalnya. Cuekin aja dulu sesekali. Biar dia gak terlalu ngerasa dibutuhin banget gitu. Sebenarnya dia lagi caper kayak. Nah, untuk saat ini saranku diemin aja dulu. Ntar kalau kelihatannya dia udah agak mereda nih, baru coba komunikasiin baik-baik. Setelah itu baru klarifikasi hal-hal yang ngebuat kamu gak nyaman sama dia. Gitu kurang lebih. Makasih banyak buat teman-teman yang udah cerita dan bertanya di question box Instagramku. Semoga tanggapanku sedikit membuat lega ya. Satu hal sih yang terpenting, kita harus selalu yakin dengan datangnya masalah akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gelisahlah ketika hidupmu terasa baik-baik saja. Bisa jadi Tuhan sudah tidak peduli denganmu. Untuk kamu, tetap sehat dan kuat ya. Jika ada hal yang ingin disampaikan, jangan pernah sungkan untuk hubungi aku langsung di akun Instagram @dianahfsr. Kutunggu kisahmu. Selamat beristirahat.